Di usia belasan menuju 20-an, kamu pasti punya banyak desire atau mimpi yang ingin kamu capai. Atau sekarang-sekarang ini, kamu lagi pengen banget ngelakuin sesuatu untuk mengubah hidup kamu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi wacana doang. Kamu pengen belajar skill baru, belajar bisnis, belajar bahasa baru, atau bahkan hal-hal kecil kayak mau nyelesain satu buku yang sudah kamu beli berbulan-bulan. Tapi endingnya kamu cuman menunda. Nanti aja deh, atau besok aja deh, masih ada waktu kok. Tunggu aku punya ini deh, baru ntar mulai. Menunda terus sampai gak sadar, waktu terus berjalan, dan mimpi kamu tetap jadi mimpi. Kalau kamu lagi ada di situasi itu, kamu gak sendirian. Aku pernah di posisi itu. Semakin aku dewasa, aku semakin sadar bahwa ternyata cara kita hidup setiap hari, cara kita pakai waktu, cara kita membuat keputusan, itu benar-benar matters. Setiap pilihan kecil yang kita buat, itu benar-benar menentukan bagaimana kita bisa mencapai mimpi atau identitas yang mau kita capai. Aku mau bagiin sedikit tips yang sudah aku terapkan di usia 20-an untuk mencapai mimpi-mimpiku. Pertama, a quiet life and working with your hands. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Make it your goals to live in a quiet life, minding your own business and working with your hands, just as we instruct you before. Then people who are not believers will respect the way you live, and you will not need to depend on others. Ini firman Tuhan yang benar-benar mengubah cara pandang hidupku di usia 20-an. Simple dan sederhana, tapi deep banget. Aku adalah anak rantau. Dari usia 18 tahun, aku memilih untuk hidup mandiri, keluar kota, jauh dari keluargaku. Di masa-masa kesendirianku, mencari jati diri, mencari kehidupan yang lebih baik. Di saat-saat itu, aku banyak menulis mimpi-mimpi dan goalsku di atas kertas. Dan aku gak pernah bilang-bilang tentang mimpiku sama orang lain, kecuali orang-orang dekat ya. Dari hal-hal yang kecil sampai yang besar, aku tulis, aku berdoa, and you know what? Most of my dreams yang aku tulis di kertas itu comes true. Contohnya, aku bukan dari keluarga yang backgroundnya support untuk aku bisa kuliah. Bahkan aku sempat berpikir nggak mungkin lah aku bisa kuliah karena keadaan ekonomi keluargaku saat itu. Jujur, lulus SMA aja itu udah syukur gitu. Tapi Tuhan buka jalan sedikit demi sedikit. Aku punya bisnis, it's only small business, tapi dari situ aku bisa biayain kuliahku sendiri, biayain hidup aku sendiri selama aku di perantauan, bahkan bisa bantu ekonomi keluargaku sedikit demi sedikit. Aku bisa traveling ke tempat-tempat yang aku impikan. Anyway, kalau diingat-ingat, it was such an amazing journey with God in my 20s, and I'm so grateful with that. You know, it's not come from lucky or blessings only, tapi karena aku mengambil bagianku untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mencapai mimpi itu. So, if you are in 20s, don't be busy with other people's life. Minding your own business, seperti firman Tuhan yang tadi, bekerja dengan tanganmu sendiri in silence, and you don't need to tell the people about your dreams. Kamu gak perlu berkuar-kuar tentang mimpi kamu, tentang goals kamu mau jadi apa, atau kamu akan ngelakuin apa. Karena yang aku tahu, kalau kita terlalu banyak mengatakan mimpi pada banyak orang, itu justru energi kita itu udah habis duluan, dan ending-endingnya we do nothing, we don't get anything. Ketika kita nggak ngelakuin sesuatu tapi kita cuma ngomong doang, orang lain justru menyepelekan kita dan nggak respect sama kita. Dewasa itu kita belajar untuk nggak terlalu banyak ngomong, karena nggak semua mimpi harus diumumkan. Justru mimpi harus terus kita doakan, kita jaga, dan kita kerjakan di dalam diam. Okay. Tips number 2. Be careful how you live. The decisions you make today, pilihan-pilihan kecil yang kamu buat hari ini, akan menentukan siapa kamu menjadi di masa depan dan seberapa lama kamu akan mencapainya. Ephesians 5 verse 15. So be careful how you live. Don't live like a fool, but like those who are wise.
Ayat firman ini juga selalu menjadi reminder buat aku di usia 20-an dan bahkan sampai saat ini aku masih terus belajar untuk menghidupinya. Sadar gak sih, waktu hari-hari ini berasa lebih cepat? Kayaknya belum lama deh, kemarin kayaknya masih 17 tahun, lalu 20 sampai akhirnya sekarang aku 28 tahun, dan 2 tahun lagi aku akan kepala 3. Kayak, oh my god, secepat itu waktu berlalu. Aku udah ngelakuin apa aja ya selama itu hidup? I'm not regretting my past, no. Dan aku juga gak mau ngejudge masa laluku. Karena ada banyak hal baik, memori yang indah, life learning, experience yang membentuk aku menjadi manusia saat ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dalam artian orang yang bijaksana. Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari firman ini, hari-hari ini jahat. Jahat yang dimaksud menurutku adalah bagaimana dunia terus bekerja mencuri waktu kita tanpa kita sadari. Beberapa tahun yang lalu, aku sering sekali mindless scrolling, main sosial media 10 menit, 30 menit, dan akhirnya berjam-jam berlalu tanpa arti. Untuk hal-hal yang receh, informasi-informasi yang singkat, yang berhasil mencuri fokus aku, mencuri waktu aku, otakku penuh, dan energiku habis. Endingnya, aku merasa bersalah karena aku nggak ngelakuin apa-apa yang berarti. Aku percaya setiap manusia itu punya potensi dan purpose yang Tuhan udah tentukan buat setiap kita masing-masing. Tapi hari-hari ini ada banyak hal yang mendistraksi kita, especially social media. Social media membuat kita lebih banyak membandingkan diri, live comparison yang terus-menerus, bikin kita sibuk lihat kehidupan orang lain, lalu kita iri hati, membandingkan diri, ih dia cantik ya, kok bisa ya dia jalan-jalan terus, dari mana ya uangnya, wah romantis sekali hubungannya, kapan ya aku bisa kayak dia, dan banyak hal lainnya. Dan dari situ tanpa sadar kita jadi gak fokus sama hidup kita sendiri, kita gak present anymore, gak hadir sepenuhnya di hidup kita untuk perbaikin hidup kita sendiri. Hal-hal kayak gitu yang banyak mengulur waktu kita to be the best versions of ourselves. Mengulur waktu kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. No one's going to truly help you but yourself. It means bukan kita nggak butuh orang lain ya, tapi yang aku dapetin adalah bahwa maybe you don't need more motivation nor inspirations to do the things you really wanna do. All we need to do is to just do it. Ini juga relate banget dengan apa yang dibahas oleh James Clear di buku Atomic Habits. Salah satu statement yang aku pelajari dan begitu melekat sampai sekarang adalah konsep 1%. Konsep 1% lebih baik setiap hari. Menjelaskan bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari mungkin gak terlihat signifikan, tetapi efeknya akan menumpuk dan sangat menentukan kita di masa depan. Menurut buku ini, habit atau kebiasaan adalah suara dari identitas kita. Kalau kita mengagumi seseorang, misalnya aku nih, aku terinspirasi sekali dengan Maudy Ayunda. Kalau aku pengen kayak Maudy Ayunda, ya aku harus ngelakuin kebiasaan-kebiasaan Maudy Ayunda yang dia lakukan setiap hari. Aku akan bangun lebih pagi untuk belajar, untuk read new books yang relate dengan tujuan aku, menolak nongki-nongki dulu sama teman-teman. Pokoknya ada hal yang harus aku korbankan untuk aku bisa punya identitas ya yang mirip-mirip lah kira-kira ya sama Maudy Ayunda. Harus bisa keluar dari zona nyaman dan membuat pilihan hidup yang benar-benar meaningful buat diri kita sendiri. Jadi konsep 1% ini targetnya tuh bukan kayak aku mau jadi orang sehat, tapi aku olahraga 10 menit setiap hari, bukan aku mau finansialku lebih baik atau aku mau kaya, tapi aku mau berhemat dengan cara aku masak sendiri di rumah. Kalau kita ingin jadi pribadi yang lebih joyful, tenang, and firm di dalam Tuhan, kita juga perlu bijaksana memilih apa yang kita konsumsi. Ini bukan hanya menyangkut tentang makanan yang kita masukkan lewat mulut, tapi juga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita tonton dan kita masukkan ke dalam isi hati kita. Contoh, aku akan prefer
lagu-lagu yang punya afirmasi yang positif dibandingkan lagu-lagu yang galau, yang bikin kita yang tadinya nggak galau jadi galau. Itu adalah salah satu contoh kecil that will shape your life, yang akan membuat kamu serupa dengan identitas yang mau kamu capai. Ngomongnya bukan lagi tentang aku mau deket dengan Tuhan tapi aksinya. Aku menyediakan waktu 30 menit untuk baca firman dan saat teduh setiap pagi. Pada akhirnya, kita tidak menjadi siapa kita dari keputusan yang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang secara terus-menerus. So, balik lagi ke firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengusahakan setiap waktu yang Tuhan percayakan sama kita sampai hari ini, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan kecil, kita mampu memilih dan mempertimbangkan dengan bijaksana apakah habit ini atau kebiasaan atau keputusan ini akan membawaku kepada identitas diri yang aku mau dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bukan hanya tentang produktif dalam manajemen waktu, tapi juga dalam manajemen relasi. Hati-hati dengan hubungan yang kamu bangun. Kamu harus memilih dengan wise teman, lingkungan, atau komunitas di mana kamu berada. Efesus 5 ayat 6-7, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Wah, ini benar-benar sebuah life advice yang benar-benar kamu harus punya. Sejak umur 20-an, aku sangat memilih dengan siapa aku berteman. Aku dulu bukan orang yang banyak bergaul, bahkan bisa dibilang kurang pergaulan. Di saat orang-orang di sekeliling aku saying bad things about others, bergosip. I'm not saying that I'm perfect. I'm still learning to be a good person. Tapi aku cukup menghindari orang-orang yang demikian, yang punya boundaries dalam pertemanan. Kalau aku ketemu orang dengan kepribadian yang terus-menerus seperti itu, ya I will cut off them. Aku nggak nganggap mereka musuh gitu, tapi aku nggak akan join dengan mereka. Pokoknya kata-kata yang sia-sia tidak membangun. Orang-orang yang demikian, kamu nggak perlu babi bu ngejudge mereka. No, just live it, mind your own business. Kamu memilih untuk melakukan tanggung jawabmu, melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat. I know it will not be easy, but it's totally worth it. Kamu terus memilih menggunakan waktu dan energimu untuk sesuatu yang lebih penting dan tepat. So remember again, just working with your hands in silence, live in a quiet life, then people who are not believers will respect the way you live and you will not need to depend on others. Orang akan menghargai kamu. Kamu gak perlu bergantung sama orang, gak haus validasi lagi dari orang lain, dan percayalah itu membuat hidup jadi lebih tenang. So, kalau hari ini kamu merasa stuck, mungkin kamu nggak butuh langsung berubah 180 derajat ya. Kamu cuma butuh satu langkah kecil, satu kebiasaan positif yang mungkin tampaknya kecil, tapi kamu repeat setiap hari. Karena ya tadi, masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan berulang kali setiap hari. Jadi sebelum kamu menghabiskan waktu hari ini, coba tanya ke diri kamu sendiri, apa yang kamu mau lakukan dan kenapa kamu mau melakukan itu. Dan tanya Tuhan, apakah pilihan kecil ini membawa aku semakin dekat kepada identitas, kepada purpose-nya Tuhan? That's the point. Tanyain apa yang Tuhan mau kehendaki di hidup kamu, terutama di usia muda kamu. Kalau Tuhan udah kasih gambaran, ya mari lakukan bagianmu. Aku juga masih terus belajar, I'm not perfect at all. Dan kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. So, yeah, be careful how you live. Be careful how you spend your 20s, your time, minding your own business and live in a quiet life. Kalau kamu suka konten aku, atau kamu pengen komen sesuatu, jangan sungkan-sungkan komen di bawah. See you, bye-bye, and God bless you.